Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan memulai kelas pemasaran strategi kita yang pertama ya. Ya, jadi mata kuliahnya bukan pemasaran strategi ya, tapi pemasaran strategik ya. Eh, nah, untuk malam hari ini ya, agenda kita yang pertama nanti kita awali dengan perkenalan ya. Lalu setelah itu pembahasan untuk jadwal dan tugas selama satu semester ya. Lalu kita akan masuk pembahasan materi satu ya. Nah, coba ini saya mau dengar suaranya teman-teman di sini. Boleh sebutkan nama, terus mungkin kerja di mana, Taipei atau Kaohsiung atau mana. Terus asalnya dari mana? Silahkan siapa yang mau duluan? Halo, ya, saya dengar Mas. Yuk, siapa mau mulai duluan? Ya oke deh, kalau nggak ada yang bisa bersuara mungkin ya. Saya langsung perkenalan diri saya dulu aja. Saya yang sudah kenal ini Mas Adi nih. Soalnya kita ketemu di kelas komputer di Indosuara ya. Jadi Mas Adi salah satu peserta training juga. Kebetulan saya ngajar komputer di situ ya. Nah, ini CV saya. Apakah sudah terlihat di layar Anda? Suaranya mantul. Sekarang sudah jelas? Aduh, jelas ya, oke. Soalnya kalau mantul saya juga terdengar gitu ya, suara saya mantul juga. Oke, tapi kalau sudah baik ya sudahlah. Nah, sudah lihat CV saya. Nah, ini saya mau perkenalan sedikit ya. Jadi nama saya Devri Sulistianto. Ya, teman-teman silahkan nanti panggil Pak Devri boleh, atau Mister Dev juga boleh ya. Nah, saya lahir di Semarang. Jadi lahir, besar, tinggal di Semarang. 15 Desember 86. Ya, ada yang dari Semarang nggak ini? Ada yang dari Semarang? Di sini ada yang orang Semarang?
Oh, Mbak Nur dari Kendal. Kendalnya mana, Mbak? Saya dulu waktu masih kecil lumayan sering ke Kendal. Soalnya dulu, soalnya Pak D saya ya, itu menikah sama orang di sana, di daerah Kendal, di Brangsong. Brangsong Kaliwungu ya. Oh, di Rawasari ya, Mbak Nur ini ya. Oke, lalu saya saat ini kuliah di CYCU ya, di Chungyeon Christian University. Saya ambil S3. Saya belajar International Business and Trade ya, di Department Business Administration. Terus saya mau cerita sedikit ini tentang prestasi saya ya. Bukan untuk sombong, tapi harapannya bisa menginspirasi teman-teman di sini ya. Jadi waktu dulu saya kuliah gitu ya, saya ambil kuliah di Unika Sugio Pranoto ya, Universitas Katolik Sugio Pranoto. Lalu pada tahun 2011 saya lulus dengan predikat cum laude ya, dan lulusan terbaik saat itu ya. Nah dulu saya itu kuliah langsung ambil dua jurusan ya. Jadi saya ambil manajemen dan bahasa Inggris. Nah untuk kedua-duanya ya, alhamdulillah ini saya dinobatkan sebagai lulusan terbaik waktu itu ya. Nah untuk yang bahasa Inggris saya lulus dengan IPK 3,99. Lalu untuk yang ekonomi saya lulus dengan IPK 3,93. Nah, harapannya dengan cerita ini Anda juga terpacu ya. Wah, saya harus bisa juga ya, jadi yang terbaik gitu ya. Dulu saya juga kerja ya, pada waktu saya kuliah dulu. Ya, Anda bisa bayangkan, saya ambil kuliah 2, ya, saya juga ada kerjaan dulu part time. Lalu di sela-sela itu saya masih aktif organisasi ya. Di BEM ya, di Senat, kemudian di UKM gitu ya. Lalu juga di kegiatan sosial ya. Nah, dulu ada beberapa kegiatan sosial yang saya pernah ikuti ya. Ada rumah singgah gitu kan. Jadi rumah singgah itu kegiatan sosial ya. Kita ngajari anak-anak gelandangan yang putus sekolah itu ya. Lalu nggak cuman ngajari pelajaran ya, tapi juga banyak hal gitu kan. Jadi kita kadang kalau ada kelas gitu ya, kita mainan gitu ya. Terus kadang juga makan sama-sama gitu kan. Ya kayak panti asuhan begitu. Terus juga dulu saya pernah ada semacam training gitu. Saya kerjasama dengan BPL, BP, BP, BPKLN ya, BPKLN Anda tahu ya BPKLN.
Jadi itu semacam tempat apa? Pelatihan untuk TKI yang mau diberangkatkan ya. Nah, waktu itu saya kerjasama dengan uh, Dek Depdikbud ya, waktu itu Depdikbud. Kebetulan saya ada proposal untuk kegiatan sosial, kemudian saya ajukan ke Depdikbud itu ya, Departemen Pendidikan itu, lalu saya didanai dan saya kerjakan dan saya lakukan training itu ya, yang kerjasama dengan BPKLN itu ya. Saya ngajar bahasa Inggris, lalu ngajar juga tentang legalitas ya, legalitas, kemudian psikologi juga. Nah, jadi saya kerjasama dengan beberapa teman dari Fakultas Hukum ada, dari Fakultas Psikologi ada, dan dari Fakultas Sastra ya. Nah, itu sedikit pengalaman saya ya. Lalu kalau bergabung dengan UT, mungkin boleh, kayaknya nih ya, saya termasuk yang lama bergabung di UT ya. Jadi saya itu ngajar sejak angkatan yang pertama. Ya, angkatan pertama itu ada siapa ya? Mbak Rita Sugiarto. Ya, itu yang kayaknya yang sampai sekarang masih aktif di UT juga ya, Mbak Rita. Mbak Rita, sorry, Mbak Rita. Lalu Mas Anggoro itu ya, Mas Anggoro juga orang Kendal kalau nggak salah. Mbak Nur kenal nggak Mas Anggoro itu? Mbak Nur kenal Mas Anggoro? Oh, nggak kenal. Jadi Mas Anggoro itu di Kendal juga, orang Kendal. Ini Mbak Nur tanya Mr. Piseng, nggak tahu saya. Nah, jadi Mas Anggoro itu yang kerja di tim itu ya, majalah tim itu. Kayaknya dia sering juga jadi MC di acara-acara gitu ya. Mungkin ada yang pernah lihat mungkin ya, tapi nggak kenal secara langsung. Terus angkatan 1 itu ada juga itu Mbak siapa itu? Facebooknya itu Mbak Mistika itu ya. Itu juga, lalu ada Bu Sri Untari. Ya, nah itu kayaknya sudah beberapa sudah lulus itu ya. Angkatan 1 itu beberapa sudah lulus itu. Terus kalau di UT saya ngajar pemasaran strategik, lalu juga ngajar di Fakultas Sastranya ya. Bahasa Inggris saya ngajar structure 1. Kalau semester saya semester 2 yang kemarin, semester yang lalu saya ngajar structure 2 juga. Lalu semester ini saya ngajar juga di fakultas di jurusan komunikasi. Ya, jadi saya ngajar di semua jurusan ini ya. Jurusan manajemen ada, lalu di bahasa Inggris ada, dan di komunikasi untuk semester ini ya. Oke, jadi itu sedikit yang saya mau sampaikan ya mengenai perkenalan. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau tanyakan apa gitu? Silakan. Ini kelasnya kok sepi sekali ya. Oke, soalnya saya nggak terbiasa kalau kelas sepi seperti ini ya. Dan untuk kelas saya diharapkan teman-teman di sini aktif. Ya, soalnya saya kalau kelas itu saya lebih suka diskusi, ya tanya jawab. Nah, nanti
Anda dapat poin ya. Kalau Anda misal bisa jawab, Anda bisa aktif di kelas, saya kasih poin ya. Nah, itu saya sebutnya point of the day. Nah, karena gini, setiap akhir semester kita itu disuruh mengumpulkan nilai, dan salah satu nilai yang harus diberikan adalah nilai keaktifan mahasiswa. Ya, itu harus nggak cuma nilai tugas, tapi ada juga nilai keaktifan mahasiswa. Nah, itu biasanya saya pertimbangkan dari keaktifan di kelas. Nah, nanti makanya tiap kelas itu saya selalu melemparkan pertanyaan gitu loh. Ya, nanti bagi yang bisa jawab ya nanti akan saya catat namanya. Terus saya posting di grup. Ya, supaya Anda tahu juga poin Anda kan. Nah, diharapkan nanti teman-teman di sini aktif selama kelas. Ya. Nah, biasanya saya pakai metode kelasnya itu setiap kelas ya, saya tidak menjelaskan gitu ya, tapi lebih saya akan kasih pertanyaan, nanti Anda yang berpikir, Anda cari jawabannya. Jadi tiap kelas nanti saya sudah siapkan beberapa pertanyaan terkait dengan modul yang akan kita bahas. Ada beberapa pertanyaan ya. Nah, nanti tugas Anda adalah menjawab pertanyaan itu. Nah, dengan cara seperti ini merangsang Anda untuk berpikir, untuk mencari tahu jawabannya. Dan jawabannya pasti ada juga di modul gitu ya. Nah, jadi metode belajar saya seperti itu. Jadi kalau misalnya sepi-sepi gini, nggak tahu deh nanti gimana ya. Beberapa mahasiswa itu ada yang bilang, Pak, maaf saya nggak bisa bersuara karena nunggu nenek ya. Jadi nenek tidur, jadi nggak bisa bersuara. Nah, kalau seperti itu biasanya saya minta untuk nah ini kayak Mbak Nur ini kan, ya saya tahu kondisinya seperti itu ya. Nah, untuk ini ya, untuk kalau misal ada yang tidak bisa bersuara dan mungkin nggak punya headset atau whatever ya, nanti saya persilahkan untuk menjawab diketik ya, diketik. Jadi kalau misal memang tidak bisa bersuara, nanti diketik jawabannya, nggak apa-apa ya. Terus biasanya yang tidak bisa bersuara itu kesempatannya terakhir ya, saya kasih kesempatan dulu kepada yang bisa langsung keluar suaranya ya. Nanti yang cuman bisa ngetik nanti kesempatannya terakhir gitu ya. Jadi nggak masalah kalau misal Mbak Nur kemudian Mbak Rianti ya, kalau misal tidak bisa bersuara nanti boleh diketik, nggak masalah ya. Yang penting yang penting Anda aktif ya, Anda aktif diskusi gitu kan, menjawab pertanyaan gitu, dan pasti akan saya kasih poin ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin mengenai saya? Nah, oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke Mbak Rupiah juga nggak bisa. Oh, betul. Saya bukan Muslim ya, saya Kristiani. Ya, saya Kristiani. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bagian agenda kita kedua, mengenai jadwal dan tugas. Nah, untuk jadwalnya silahkan diperhatikan di layar ya. Jadi akan ada 8 kali pertemuan. Online pertama hari ini ya, kita materinya modul 1. Lalu pertemuan kedua ya nanti tanggal 8 Maret.
materinya modul 2. Pertemuan ketiga nanti tanggal 15 Maret, materinya modul 3. Nah, untuk TTM-nya nanti tanggal 20 Maret ya, materinya presentasi ya. Nah, nanti ini tugas Anda untuk presentasi. Nah, karena gini, menurut penelitian ini ya, menurut penelitian di Amerika, jadi penelitian itu bilang lulusan yang dicari oleh perusahaan itu adalah lulusan yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, jadi berkomunikasi ini salah satunya keterampilan presentasi gitu ya. Ya, apalagi kalau kita bekerja nanti kan kita berhadapan dengan banyak pihak ya. Konsumen, dengan user kita ya, dengan perusahaan itu yang dimana kita bekerja. Nah, banyak momen ya dimana itu harus berkomunikasi ya, menyampaikan produk gitu kan, menawarkan produk atau menyampaikan mengenai business planning dan lain sebagainya, itu butuh presentasi. Nah, jadi memang betul sekali yang itu ya, menurut penelitian itu bahwa lulusan itu harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi ya. Nah, makanya di TTM ini ya, TTM yang pertama ini Anda nanti akan saya beri kesempatan untuk mempraktekkan ya, belajar lah ya, berlatih berpresentasi. Nah, untuk materinya nanti ada dari modul 4 sampai modul 6. Ya, terus nanti untuk Mas Adi ya, ketua kelasnya, saya mohon dibantu untuk membagi materinya. Ya, nanti jadi modulnya dari 4 sampai 6. Nanti silakan Mas Adi yang koordinasi ya, pembagian materinya seperti apa. Double-double nggak masalah ya. Misalnya itu kan modul 4 sampai 6 itu kan terdiri dari beberapa unit itu. Kalau nggak salah ada 3 atau ada 2 gitu kan. Nah, nanti silakan dibagi. Nah, kalau misal ada materi yang sama nggak masalah ya. Jadi misalnya nanti Mbak Rica Rianti ya dapat unit 1 ya, modul 4 unit 1. Lalu Mbak Rupiah juga dapat modul 4 unit 1. Nggak apa-apa ya, nanti sama nggak apa-apa. Oke, jadi tolong Mas Adi dibantu untuk koordinasi teman-temannya. Ini ya, membagi materi presentasi. Nah, ini kalau misal Mbak Nur ya masih di Indo atau teman yang tidak bisa hadir TTM, nggak masalah ya. Nanti untuk presentasinya tetap dilakukan, Anda lakukan di rumah masing-masing, tapi Anda rekam ya, lalu diposting, diupload di YouTube ya, Setelah diupload di YouTube, nanti linknya tolong di-share ke grup ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir dalam TTM, nanti bisa membuat presentasi sendiri di rumah, direkam, di-upload di YouTube, nanti linknya saja Anda posting di grup. Oke, gitu ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa lihat, lalu juga saya bisa lihat, nanti kasih nilai juga. Nah, itu untuk presentasi ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi nanti TTM yang pertama? Ini individu ya, Mbak, Mas. Ini individu, presentasinya individu. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, lalu pertemuan kelima nanti TTM online keempat berarti ya, tanggal 22 Maret. Jadi hari Selasanya kita adakan kelas lagi. Materinya modul 7 ya. Terus pertemuan online kelima
29 Maret, modul 8, online ke-6, 5 April, materinya modul 9, dan TTM kedua, ini pertemuan terakhir kita, tanggal 10 April. Nah, untuk tanggal 10 April nanti kita akan adakan review materi ya, jadi mengulang materi, atau nanti mungkin kita sama-sama kerjakan latihan ya, kita kerjakan latihan sama-sama ya. Nah, ini adalah jadwal kita, nanti akan saya posting di grup, jadi jangan khawatir ya, nanti ini akan saya posting di grup, jadi Anda bisa simpan juga ya. Nah, ini mengenai jadwal ya, schedule. Ada yang mau ditanyakan mengenai jadwal? Oh ya, selamat malam Mbak Rohmawati ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mengenai jadwal, saya lanjutkan ke tugas ya. Oke, selama 1 semester ini saya hanya akan kasih tugas ini saja ya. Nah, total ada 3 tugas ya, ada 3 nilai ya, 3 nilai dari 3 tugas itu. Nah, tugas itu peta konsep ya, namanya peta konsep. Nah, peta konsep itu apa? Jadi peta konsep itu seperti ringkasan ya, seperti ringkasan, tapi Anda buat sederhana. Nanti saya akan kasih contohnya seperti apa. Tapi intinya peta konsep itu adalah ringkasan ya, ringkasan. Nah, nanti Anda silakan buat ditulis di kertas saja ya. Lalu setelah itu Anda foto ya. Setelah Anda foto nanti Anda upload di grup. Anda posting di grup. Nah, nanti pada saat posting itu disesuaikan tempatnya ya. Saya akan buat. Jadi kalau untuk tugas 1 ya, itu isinya adalah modul 1 sampai 3 ya, nanti diposting di tempat itu. Ya, yang sudah saya buat. Jangan diposting di buat postingan lagi sendiri, nanti susah saya dalam menghitung ya, dalam menilai. Jadi mohon nanti teman-teman uploadnya di tempat yang sudah saya sediakan ya. Jadi 3 tugas itu ya. Tugas yang pertama peta konsep modul 1 sampai 3. Tugas yang kedua peta konsep modul 4 sampai 6. Tugas yang ketiga modul 7 sampai 9. Ya, jadi total akan ada 3 nilai dari 9 modul itu. Nanti saya akan kasih lihat peta konsep seperti apa. Ya, intinya kayak ringkasan sih ya. Lalu nanti ketika Anda posting jangan lupa tulis nama asli dan NIM. Ya, nama asli Anda, jangan nama panggilan. Nanti saya nggak ketemu waktu saya cari di daftar mahasiswa. Jadi tolong ditulis nama asli Anda dan NIM. Nah, untuk tugas ini ya, deadline-nya adalah 1 minggu sebelum UAS. Ya, 1 minggu sebelum UAS. Nah, itu yang poin ke bawah itu lupakan saja ya, itu nggak usah. Nah, oke. Nah, gini, kalau misal nanti Anda foto nggak kelihatan jelas, nggak masalah ya, nggak masalah, tapi usahakan sejelas mungkin. Nah, kenapa sih saya buat tugas ini? Sebetulnya tugas ini bukan buat saya, tapi buat Anda sendiri. Ya, kan ini ringkasan gitu kan. Nah, ringkasan itu harapannya bisa membantu Anda nanti ketika mau menghadapi ujian, Anda punya ringkasan, jadi Anda belajarnya lebih gampang gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya tidak jelas, ya diusahakan jelas. Jadi saya bisa baca gitu kan. Usahakan sejelas-jelasnya. Tapi kalau memang agak nggak jelas ya nggak apa-apa ya. Tapi pada dasarnya tugas ini untuk Anda gitu loh ya. Nah, kebetulan saya sudah lama menggunakan metode ini dan beberapa mahasiswa bilang bagus gitu ya. Jadi mereka merasa baguslah metode ini untuk membantu mereka dalam belajar. Makanya tugas peta konsep ini selalu saya berikan. Tuh. Nah, ini diketik boleh